Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan video tutorial tentang reliabilitas instrumen penelitian pada pertemuan 4 mata kuliah statistik inferensial dengan dosen pengampu Ibu Nelly Budiarti, SPD MPD. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Tracy Sugiarto. Nama saya Naila Izzati. Nama saya Tati Dewi Widianti. Yuk langsung saja kita mulai. Pastikan untuk menonton video ini sampai habis ya. Reliabilitas instrumen penelitian dibuat oleh Naila Izzati, Resya Sugiarto, dan Tati Dewi Widianti. Uraian materi. Reliabilitas instrumen merujuk kepada seberapa konsisten suatu instrumen dalam melakukan pengukuran. Ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang sama artinya dengan istilah konsistensi, stability or consistency, dan dapat dipercaya, dependability. Kata reliabilitas adalah kata benda, sedangkan kata sifatnya adalah reliable. Instrumen yang reliable ialah instrumen yang jika digunakan dalam kegiatan penelitian dengan suatu subjek yang sama, maka akan menunjukkan hasil yang sama, meskipun pelaksanaannya dalam waktu dan kondisi yang berbeda. Kategori reliabilitas. Selanjutnya, reliabilitas juga dapat dinyatakan sebagai koefisien korelasi antara dua skor yang didapatkan dari dua instrumen yang paralel jika hasil pengukuran dengan instrumen mendekati keadaan sebenarnya dari subjek, maka instrumen dinyatakan reliable. Reliable artinya dapat dipercaya. Jadi dapat diandalkan. Kategori koefisien reliabilitas adalah sebagai berikut. 3 metode dasar untuk mengestimasikan koefisien reliabilitas, yaitu pendekatan tes ulang tes Tretos, pendekatan bentuk paralel forum, dan juga pendekatan konsistensi internal-internal. Konsistensi Allen-Hien, tahun 1979, Reynolds, tahun 2010, Abel dan Frisbee, tahun 1986. Pertama, pendekatan tes atau retest. Pendekatan tes atau retest dilakukan dengan menggunakan soal tes yang sama sebanyak 2 kali dalam kurun waktu tertentu. Subjek penelitian adalah kelompok yang sama, jadi kelompok tersebut mengerjakan soal sebanyak 2 kali. Jadi, untuk mengestimasi reliabilitasnya digunakan instrumen yang sama, responden atau subjek penelitiannya sama tetapi waktu tesnya dibuat berbeda. Alasan digunakan metode ini adalah karena instrumen yang reliable pasti akan cenderung menghasilkan skor nilai yang sama jika diberikan 2 kali kepada responden atau subjek penelitian. Kedua, pendekatan bentuk paralel. Pendekatan bentuk paralel membutuhkan 2 tes yang kedudukannya saling paralel atau setara. Artinya tes yang akan diestimasi reliabilitasnya harus mempunyai paralelnya, yaitu tes lain yang jumlah itemnya sama, setara dan tentunya mempunyai tujuan sama. Dengan bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa seorang peneliti harus mempunyai 2 instrumen kembar jika ingin menggunakan tipe pendekatan paralel dalam mengestimasi reliabilitas instrumennya. Ketiga, pendekatan konsistensi internal. Pendekatan konsistensi internal dilakukan dengan hanya memberikan tes sebanyak sekali saja single trial administration. Karena hanya menggunakan tes sekali saja, maka hanya dibutuhkan 1 instrumen dalam pendekatan tipe ini. Kelemahan dalam tipe sebelumnya dapat dihindari. Tujuan dari pendekatan reliabilitas konsistensi adalah untuk melihat konsistensi antara butir atau item soal dengan bagian lain atau dengan tes keseluruhan. Keempat, mengestimasi reliabilitas setelah pembelahan. Formula Spearman-Brown belah 2. Formula Spearman-Brown digunakan pada pembelahan tes yang menghasilkan 2 belahan yang paralel. Formula ini bisa diterapkan pada instrumen tes yang skor-skor itemnya dikotomi ataupun tidak dikotomi. Koefisien reliabilitas diperoleh dari korelasi 2 hasil skor dalam kedua belahan yang terbentuk. B. Formula Rowland. Rowland memberikan formula untuk pembelahan tanpa harus berasumsi bahwa kedua belahan memiliki variansi yang sama. Perbedaan skor atau nilai dari kedua hasil pembelahan tes akan memiliki distribusi perbedaan skor dengan varian. Formula Rowland dirumuskan sebagai berikut. C. Koefisien Elfvik-Kronbach. Penggunaan formula Spearman-Brown dapat dilakukan dan menghasilkan reliabilitas yang akurat jika hasil pembelahannya bersifat paralel. Apabila asumsi paralel tersebut tidak yakin dipenuhi, maka dapat digunakan koefisien Kronbach. Akan tetapi harus memenuhi asumsi ekuivalen. Formula koefisien Elf untuk mengestimasi reliabilitas instrumen dengan belah 2 dirumuskan sebagai berikut. Menentukan reliabilitas. Berikut adalah contoh perhitungannya koefisien reliabilitas dengan menggunakan rumus Elfvik. Hitunglah masing-masing butir berikut ini, apakah valid atau tidak, dengan 5%.
Berikut cara penggunaan SPSS untuk reliabilitas. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke video tutorial penggunaan SPSS untuk reliabilitas. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kita membuka aplikasi SPSS, kita harus mempunyai data hasil uji cobanya dulu ya. Di sini kita memakai data hasil uji coba 6 butir soal dari 15 responden. Selanjutnya kita buka aplikasinya. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat banyak tabel ya. Nah, di bawah kiri terdapat ada variable view dan data view. Kita klik variable view di bawah. Selanjutnya di sini ada kolom name, type, weight, decimal, label, values, missing columns like, measure, dan row. Nah, untuk di bagian name kita ketikkan nama B1, B2, dan seterusnya hingga B6 pada kolom name. Untuk type-nya tetap numeric, untuk weight-nya kita mengikuti semuanya 8, untuk desimalnya 2. Untuk values-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, like-nya right, dan measure-nya kita ganti ya menjadi scale semua. Untuk row-nya tetap input. Selanjutnya klik data view kiri bawah dan masukkan data hasil uji coba yang diperoleh. Jadi kita tinggal copy aja dari data hasil uji cobanya. Nah, di sini selanjutnya untuk mengolah data, kita klik menu Analyze, selanjutnya Scale, selanjutnya Reliability Analysis. Nah, lalu muncul dialog Reliability Analysis. Pindahkan semua variabel B1 sampai B6 ke kolom items pada model pilih alpha. Selanjutnya, setelah semua sudah terpindah, kita klik statistik, lalu pilih atau centang scale if item delete. Selanjutnya pilih continue dan OK. Nah, di sini terdapat output dari data yang kita olah ya. Untuk yang pertama itu adalah case processing summary. Di sini output ini menunjukkan bahwa ada 15 responden dan semua data terisi, tidak ada yang kosong. Selanjutnya di bagian reliability statistik, output ini menunjukkan nilai koefisien alpha yaitu 0,75. Maka instrumen dinyatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi. Penentuan reliabilitas juga sering menggunakan fungsi R-tabel. Pada kasus ini untuk N sama dengan 15, maka nilai R-tabel adalah 0,515 pada taraf signifikan 5%. Karena R hitung 0,75 lebih besar dari R-tabel, maka instrumen dinyatakan reliable. Nah, di sini ada item total statistik. Maksudnya, output di atas menunjukkan nilai koefisien reliabilitas jika item atau butir tertentu dihapus dari instrumen. Jadi kesimpulannya, dari data yang kita olah, uji coba 6 butir soal dari 15 responden ini dinyatakan reliable ya. Sekian video tutorial dari kami, semoga video ini bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk Like, Comment. and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.